Assalamualaikum. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menjelaskan mata pelajaran IPA dengan judul yang baru, yaitu membahas tentang planet. Silahkan buka buku paketnya halaman 78. Di sana ada bagian C, membahas tentang planet. Ya, planet adalah benda langit dalam tata surya yang beredar mengelilingi matahari pada lintasan yang disebut orbit. Jadi ketika antum ditanya apa yang dimaksud dengan planet, planet adalah benda langit dalam tata surya yang beredar mengelilingi matahari pada lintasannya. Dan lintasan tata surya itu disebut dengan orbit. Susunan orbit planet yang terdekat dengan matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Arah peredaran planet-planet dalam tata surya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ketika antum melihat arah jarum jam itu selalu bergerak dari kiri ke kanan, terus ke kanan ya berputar. Kalau peredaran planet-planet dalam tata surya ini kebalikannya. Jadi dari sebelah kanan ke arah kiri terus berputar. Nah, atas dasar sifat fisikanya, planet dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar. Sabuk asteroid yang membentang antara Mars dan Jupiter menjadi batas alamnya. Planet dalam terdiri atas 4 planet dan planet luar juga terdiri atas 4 planet. Nah, planet dalam yang sekarang akan Ibu bahas itu adalah planet dalam ya. Jadi 4 planet yang ada di bagian dalam, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Untuk planet luarnya nanti akan Ibu bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Untuk planet yang pertama, yaitu planet Merkurius. Bisa dilihat ini dalam susunan tata surya yang sederhana ya. Planet Merkurius itu adalah planet yang pertama, yang paling dekat dengan bumi dan bentuknya yang paling kecil. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya yang lintasannya paling dekat dengan matahari. Bisa dilihat, ini gambar dari Merkurius. Planetnya itu paling kecil dalam tata surya, yang lintasannya paling dekat dengan matahari. Diameter Merkurius adalah 4.878,4 km atau kira-kira hanya 1/3 dari ukuran bumi. Jadi bumi itu 3 kali lipatnya dari Merkurius. Suhu pada siang hari di Merkurius itu mencapai 430 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari suhunya di Merkurius mencapai minus atau negatif 183 derajat Celcius. Permukaan Merkurius berupa kawah-kawah yang tandus dan berbatu-batu. Merkurius tidak memiliki satelit alam dan tidak memiliki atmosfer. Keadaan Merkurius yang ekstrim jadi tidak memungkinkan adanya kehidupan di sana. Kebayang ya kalau ada kehidupan di Merkurius itu kalau siang kepanasan, kalau malam hari sangat kedinginan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah planet Venus. Nah, planet Venus ini adalah planet yang kedua susunannya. Ternyata planet Venus adalah planet yang paling panas dalam tata surya. Ya, tadi kan meskipun Merkurius itu paling dekat dengan matahari, ternyata yang paling panas bukanlah Merkurius, tapi Venus ya. Venus, planet yang kedua. Itu suhunya paling panas. Suhunya mencapai 470 derajat Celcius. Sebagian permukaannya adalah dataran luas yang bergunung-gunung, dan planet ini selalu tampak bercahaya terang. Hal ini karena atmosfer Venus dipenuhi oleh awan-awan yang memantulkan cahaya matahari. Diameter Venus adalah 12.100 km. Itu hampir sama dengan diameter bumi. Dan kadang Venus dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan teleskop.
terkadang terlihat sebagai bintang pagi atau bintang malam yang cemerlang di langit. Jadi kalau antum lihat pada pagi hari ada bintang ya, paling paling bercahaya itu bisa kemungkinan adalah planet Venus. Kemudian planet yang ketiga adalah planet Bumi. Nah, bisa dilihat gambarnya ini yang warna biru. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Jadi kalau di planet lain itu tidak ada kehidupan dan hanya di bumi saja yang ada makhluk hidupnya. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari. Bumi diselimuti oleh lapisan udara yang disebut atmosfer. Atmosfer melindungi bumi dari radiasi langsung sinar matahari. Atmosfer juga melindungi bumi dari benturan benda-benda langit yang jatuh ke permukaan bumi. Jadi ketika ada meteor atau asteroid yang akan jatuh dari angkasa, itu tidak langsung sampai ke bumi, tapi hancur dulu di atmosfer. 2/3 bagian bumi ditutupi oleh air. Bisa dilihat ya, ini yang warna kebiru-biruan itu warna dari air ya, dari lautan yang ada di bumi. Gas-gas penyusun bumi terdiri atas 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, dan 1%-nya gas yang lain-lain seperti karbon dioksida, hidrogen, ozon, dan lain-lain. Nah, ini untuk gambar bumi. Kemudian, planet yang keempat, maaf, sebelum ke planet yang keempat bisa dilihat ya, ini gambar bumi. Terlihat kebiru-biruan, kehijauan itu karena banyak pepohonan yang ada di bumi. Kemudian diselimuti oleh bagian yang putih-putihnya ya. Ini gambar bumi jika dilihat dari angkasa. Nah, selanjutnya adalah planet yang keempat. Planet dalam yang keempat adalah Mars. Bisa dilihat ini warnanya merah ya untuk planet Mars. Planet Mars disebut juga sebagai planet merah karena jika dilihat secara langsung dengan mata ataupun dengan teropong, tampaknya itu berwarna kemerah-merahan. Diameter Mars sekitar 6.786 km, jadi lebih kecil daripada bumi. Suhu rata-rata di permukaan Mars juga ini minus 55 derajat Celcius. Jadi suhunya sangat dingin. Suhu permukaan Mars berkisar minus 122 derajat Celcius di musim dingin dan sekitar 20 derajat Celcius di musim panas. Tuh, di musim panasnya saja hanya 20 derajat Celcius. Jadi masih dingin ya. Pada permukaan Mars terdapat kawah-kawah, pegunungan tinggi, dan dataran rendah. Di Mars tidak ada air dan atmosfernya. Dan atmosfernya ini kaya akan karbon dioksida, sehingga planet ini tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Nah, ini alasan kenapa di Mars tidak ada kehidupan itu karena tidak ada air dan juga atmosfernya ini penuh dengan karbon dioksida dan karbon dioksida ini adalah zat yang dihasilkan oleh pernafasan manusia. Jadi manusia itu bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi manusia tidak bisa hidup di Mars ataupun hewan juga tidak bisa hidup di Mars. Nah, ini pembahasan untuk hari ini. Kemudian ada kuisnya. Jangan lupa isi kuisnya ya. Kuisnya ada 4 nomor, silahkan diisi. Yang pertama, planet adalah titik-titik. Yang kedua, planet yang suhunya paling panas adalah. Yang ketiga, planet merah yang terkadang dapat dilihat tanpa bantuan teleskop adalah. Yang keempat, bumi diselimuti oleh lapisan udara yang disebut apa? Ya, silakan kerjakan di buku tulis. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.